Halo Sobat Hijau, kembali lagi bersama saya Naisha Rawi Sasmaya di Enviro TV. Kita semua mengetahui bahwa sektor logistik merupakan urat nadi perekonomian. Namun di balik aktivitas besar itu ada tantangan besar untuk kita semua, yaitu jejak karbon dan emisi gas rumah kaca. Kebetulan hari ini saya berada langsung di acara Green Logistic Talk, sebuah forum yang menghadirkan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama membahas dan mencari solusi untuk mengurangi jejak karbon. Jadi Sobat Hijau tetap di Enviro TV untuk bersama-sama mencari informasi karena informasi yang menarik dimulai dari channel ini. Perubahan besar seringkali dimulai dari sebuah ruang diskusi. Berangkat dari kesadaran inilah PT Araxta Nusalik Logistik Indonesia atau ANL Logistik menggelar forum Green Logistic Talk yang berlokasi di Gedung Manggala Wana Bakti Kementerian Kehutanan. Gagasan besarnya sangatlah mulia. Ruang diskusi ini berbicara tentang masa depan logistik agar rendah emisi karbon, khususnya pencapaian Indonesia Volume Net Sink 2030 dan target penurunan emisi dalam Second Nationally Determined Contribution atau NDC. Sebetulnya ini inisiatif yang bagus sekali. Kita itu di logistik sekarang juga kan banyak klien yang menuntut kita untuk melakukan green logistik gitu loh. Logistik itu kan pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain. Mau itu di darat, laut, udara, sungai, kereta api, itu kan semua kan logistik ya pemindahan barangnya. Nah semuanya itu sekarang kita tidak bisa tidak melakukannya memikirkan dampak dari emisi karbon tersebut gitu loh. Jadi kembali lagi inisiatif kemarin itu bagus sekali dan kami, kebetulan saya juga ketua dari Women in Logistics and Transport, itu mendukung sekali dan senang sekali dengan inisiatif ini. Forum-forum seperti ini itu sudah sangat mendesak dilakukan. Dan ini sudah lagi bukan wacana tapi sudah keharusan. Karena kalau saya perhatikan, mohon maaf ya, di Indonesia industri logistiknya itu masih ribut di odol, overdimension, overloading. Sementara di negara lain, industri logistik itu sudah mengukur karbon. Jadi saya rasa diskusi tentang green logistik itu sudah harus lebih sering dilakukan supaya semua pelaku industri di logistik di Indonesia itu lebih menyadari bahwa kita sudah saatnya berubah menjadi lebih ramah lingkungan. Saya melihat event green logistik ini sangat menarik dan juga merupakan bukti adanya concern atau perhatian dari stakeholder ya terkait dengan isu perubahan iklim. Nah, tentunya isu perubahan iklim ini harus menjadi tanggung jawab semua pihak ya, semua stakeholder termasuk pihak swasta. Nah, dalam hal ini Green Logistik juga melalui ANL Logistik mempunyai ide yang bagus untuk menyadartaukan ke semua pihak khususnya di lingkungan yang bersangkutan agar semua concern terhadap isu perubahan iklim dan concern terhadap untuk pengurangan emisi karbon. Nah, harapannya tentu dikaitkan dengan program atau kebijakan Indonesia Volume Net Sink 2030 ini akan sangat bermanfaat untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca yang spesifik dilakukan di sektor forest and other land use. Sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya menjadi poin penting dalam mencapai target Volume Net Sink 2030. Sebuah upaya yang terus dilakukan agar serapan karbon dari lahan dan hutan ditargetkan lebih tinggi daripada emisi yang dihasilkan. Nah, dari mana kita jejak karbon itu kita bisa kurangin ya? Itu adalah mulai dari perencanaan. Jadi pada waktu di planning itu bagaimana arah tebang, bagaimana membangun jalan yang tidak terlalu lebar gitu ya. Terus kemudian juga bagaimana membuat arah rebah nanti supaya tarikannya nggak banyak merusak kayak gitu-gitu ya. Jadi termasuk juga bikin untuk alat-alat berat yang agak landai gitu ya juga supaya sekali lagi tingkat kerusakan bisa diminimize.
sektor logistik siap mengambil peran strategis dalam mendukung komitmen iklim nasional. Seperti halnya yang dilakukan PT Araxta Nusa Link Logistik Indonesia atau ANL Logistik yang sudah berkomitmen dalam menuju ekonomi hijau dengan melakukan perhitungan emisi karbon di setiap kegiatannya. Ya, saya berharap event-event seperti ini bisa disebarluaskan ya. Jadi melalui asosiasi-asosiasi, mungkin juga kepada para anggota asosiasinya khususnya, kemudian juga ke asosiasi yang lain, karena saya lihat yang diundang sebagai pembicara juga dari berbagai pihak. Nah, tentunya ini bisa disinergikan sehingga menjadi satu network yang sangat kuat dalam mendukung kebijakan Indonesia Voluntary 2030. Jadi mungkin kita akan lebih harus butuh duduk bersama antara pemerintah, kemudian sebagai regulator ya, kemudian ada juga logistik industri sebagai aplikator, dan kemudian ada beberapa akademisi sebagai advisor. Jadi saya rasa komponen-komponen itu yang harus duduk lebih sering untuk diskusi bagaimana supaya tujuan yang kita inginkan bersama ini tercapai. Kita itu harus, kemarin seperti disampaikan, kita harus berkomunikasi, kita melakukan advokasi, kita harus berkolaborasi, melakukan partnership ya dengan berbagai pihak, mau itu dari government, mau itu dari institusi, akademisi, semua pihak kita harus berkolaborasi. Dan dengan kolaborasi itu, gaung dari green logistik ini akan bisa semakin besar, sehingga insya Allah semakin mudah dalam implementasinya. Halo Sobat Hijau, Forum Green Logistic Talk hari ini memberitahu kita bagaimana sektor logistik dapat bertransformasi menjadi lebih baik. Sampai jumpa di berita menarik lainnya, tetap di Enviro TV.